Baik, kita mulai perkuliahan hari ini, praktikum dasar pemrograman pertemuan ke-7 ya. Link meet-nya sudah saya kasih, sudah saya share ya, link meet-nya. Kemudian materinya sudah ada di sini juga. Ya, ini saya ngikuti Pak Jeki ya. Modul praktikum ke-7 nanti silahkan di-download ya, di-download. Kemudian silahkan dibuka. Saya buka dulu punya saya. Ini materinya, prosedur dan fungsi. Ya, jadi sudah menginjak prosedur dan fungsi. Apa gunanya atau apakah itu untuk memecah kode program menjadi beberapa bagian sesuai dengan kegunaan masing-masing kode, agar selain itu juga agar kode tidak menumpuk dalam satu tempat atau dalam satu bagian utama, yaitu dalam fungsi main. Manfaat yang lain adalah kita bisa memanggil tanpa harus menuliskan kode yang sama. Jadi misalkan di sini ada main-nya, nanti di sini ada kita bisa membuat prosedur yang bisa diakses di sini ya. Kemudian kita juga bisa buat fungsi-fungsi yang lain ya, kita juga bisa akses di sini. Jadi tidak jadi di satu tempat di sini semua, tapi kita pisah-pisah ya, kita pisah-pisah. Di sini ada perbedaan antara prosedur dan fungsi. Bedanya adalah pada nilai balik. Prosedur tidak mempunyai, kalau fungsi mempunyai. Ya. Nah, contohnya di sini ada, misalkan ini belum menggunakan prosedur dan fungsi ya, jadi ini masih program yang seperti biasa kita coding ya, kita ketik ya. Di sini masukkan bilangan pertama, bilangan kedua ke B, kemudian hasil A plus B, tampilkan hasilnya ya. Jadi ini menjumlahkan dua buah bilangan ya. Ini masih simpel ya. Bagaimana kalau kita buat prosedur atau fungsinya? Nah, di sini kita bisa buat prosedur atau fungsi ya, namanya void. Void ini adalah ciri dari bagian program yang ini tadi. Jadi void itu ciri dari prosedur ya. Sini prosedur ya. Nah, ini ya. Kita gunakan void. Void ini nama prosedurnya tambah ya. Nama prosedurnya adalah tambah. Kemudian intx, inty ini sebagai parameter untuk menampung nilai A dan B. Nilai A dan B dari mana nilai A dan B? Yang dari sini. Ya, jadi nanti ini namanya variabel. Tapi begitu ini itu dideteksi masuk ke dalam prosedur, ini namanya parameter. Parameter. Jadi parameter itu bisa diartikan variabel yang ada di dalam, variabel yang akan diproses dalam suatu prosedur, diproses ya. Jadi ini bahannya, ini hasilnya. Jadi ini seperti kalau saya analogikan, ini adalah misalkan prosedur goreng tahu ya, misalkan ya, goreng tahu. Berarti ini adalah bahan-bahannya, minyak, kemudian tahunya itu sendiri yang masih mentah itu ya. Nah, kemudian hasilnya adalah tahu yang sudah matang. Nah, gitu ya. Ini parameter, ini hasilnya atau hasil proses. Ya. Nah, di sini dipecah tadi ya, dipecah menjadi beberapa bagian. Void tambah itu tadi namanya tambah prosedurnya. Kemudian int hasilnya adalah variabel dalam prosedur. Kemudian digunakan untuk menyimpan hasil penambahan. Ya, ini X, ini Y. Hasilnya ditampilkan. Hasilnya ini ya, dari sini. Nah, gini ya. Jadi ini tuh intinya ini dikeluarkan. Ini dikeluarkan proses ini. Dikeluarkan dari main. Dikeluarkan dari main ini intinya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, di sini. Nah, setelah ini dikeluarkan berarti kan ini
Ini yang saya panah ini sudah diwakili dengan tambah INTX, INTY. Jadi ketika nanti dipanggil di program utama atau di menu atau di main, itu di sini kita tinggal nih ya. Nah, tinggal ini saja. Ya. Tambah A, B. Ingat ya, kalau di prosedur itu di sini X, Y. X, Y. Tapi ketika ini sudah masuk ke dalam program utama atau main, nah ini menyesuaikan dari variabel yang sudah diikutkan. Ya, bukan X, Y lagi, tapi A, B. Jadi A itu nanti diletakkan di X, B nanti diletakkan di Y, ya, untuk menampung nilai A dan B. Sehingga nanti kalau diproses hasil sama dengan A plus B. A plus B-nya itu A-nya berapa? Lah tadi diisi berapa di sini? Misalkan A2, B-nya 1, berarti ketika di sini berarti tambahkan 2,1. Tambahkan 2,1. Nah, di sini maksudnya tambah 2, X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga di sini nanti ini 2 plus 1, hasilnya 3. Ini hasilnya titik 2, 3. Jadi ketika ini nanti dijalankan, ya, karena di sini tadi si out-nya ada di sini. Jadi nanti ketika ini sudah dieksekusi di baris ke-20 ini, nanti di baris setelah ini dieksekusi itu yang tampil adalah hasil penjumlahan dari A plus B. Nah, gitu ya. Itu kode program dengan prosedur. Ya, seperti itu bentuknya. Bagaimana kalau fungsi? Fungsi tadi bedanya dia mempunyai nilai balik, kalau prosedur tidak. Ya, jadi bagaimana kok dibuat fungsi? Nah, di sini bedanya kalau ini kan tadi void ya, void. Nah, void itu kan tadi kan prosedur. Dia tidak butuh nilai kembali. Dia tidak butuh nilai kembali. Tapi di function, di fungsi itu di sini kita butuh nilai kembali. Sehingga depannya bukan void tapi int. Int ini maksudnya output hasil returnnya, hasil kembaliannya itu berupa bilangan integer. Nah, integer. Kalau Anda perhatikan ini sekilas sama dengan ini. Nah, ini berarti fungsi ini, main itu fungsi. Main itu fungsi. Ini ya. Karena dia punya tipe balikan, tipe kembalian atau return value ya istilahnya. Nah, ini kalau dibentuk dalam fungsi seperti ini, int, jadi mirip ya sebenarnya. Bedanya di sini ada return-nya. Return. Kalau tadi ini kan tidak ada. Nah, ini kan tidak ada kan di sini. Nah, ini kan tidak ada return-nya karena dia tidak butuh nilai kembali. Jadi nilai kembalinya yang di sini sudah dimasukkan ke di sini. Tapi kalau di fungsi itu harus ada return-nya. Nah, ini return hasil. Ya, jadi fungsi itu cirinya itu ada return-nya. Nah, berarti kalau ada return di sini, ini berarti fungsi. Ini fungsi, bukan prosedur. Ya, jadi bedanya cuma ini, ya tadi void ya diganti tipe data kembalian. Nah, jadi nanti tidak selamanya itu int. Kalau tipe kembaliannya itu string, berarti ya string. Ya, jadi tergantung output tipe kembaliannya itu tipenya datanya apa. Ya. Nah, kemudian kalau pakai fungsi manggilnya seperti ini. Nah, tadi kan kita letakkan di hasil ya. Kita punya variabel hasil di sini. Nah, hasil sama dengan tambah A plus B. Ya. Nah, ini ya, sudah ada keterangannya di sini. Memanggil fungsi tambah dengan mengirimkan nilai A plus B lalu menyimpan nilai kembaliannya atau nilai balikannya ke dalam hasil. Nah, gitu ya. Jadi bedanya itu berarti ini fungsi, intinya fungsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia butuh tempat menampung data atau dia juga butuh return value. Kalau prosedur itu tidak butuh tadi ya. Nah, ini langsung ini. Ya, karena sudah dia tidak perlu mengembalikan nilai. Kalau function ya, fungsi itu perlu membutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, gitu ya. Ini bedanya
tadi sudah dicontohkan yang tanpa yang program biasa, kemudian bagaimana kalau dengan prosedur, bagaimana kalau dengan function. Nah, ada 3 bentuk coding ya, 3 bentuk coding. Nanti silakan dicoba sebagai laporan praktikum, Anda bebas menggunakan ini silahkan atau membuat kasus yang lain. Akan lebih baik jika Anda punya kasus yang lain. Jadi biar paham, tidak asal copy dari sini atau nyontoh dari sini ya. Syukur-syukur kalau Anda kemarin program-program yang sebelumnya itu Anda buat function sekarang karena sudah tahu ilmu baru, Anda bisa manfaatkan untuk yang sudah ada. Itu berarti itu belajarnya seperti itu. Jadi tidak stagnan di satu tempat tapi berkembang ya. Ilmunya nambah, aplikasinya kita kembangkan. Nah, gitu ya. Itu berarti ilmunya bermanfaat. Nah, gitu. Nah, ini latihannya juga sama di sini nanti Anda baca sendiri, intinya seperti itu tadi. Modifikasi di sini kalau dari Pak Jack itu diharapkan ada modifikasi ya dengan prosedur dan dengan fungsi ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Saya praktekkan dengan flogoritm ya untuk bagaimana penerapan fungsi dan prosedur ya. Jadi saya buka dulu flogoritm. Nah, ini saya buka nih ya. Nah, ini semoga bisa terlihat flogoritmnya. Kemudian di sini tadi ini saya coba pakai yang kasus biasa ya. Nah, ini saya pakai declare variabel ya A, B, hasil tipenya integer. Oke. Nah, ini kemudian saya isi input A, input B, kemudian saya assign hasil sama dengan A plus B. Oke. Saya tampilkan outputnya hasil. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Gitu. Ini yang biasa ya. Kita pakai yang tadi yang praktek yang pertama tadi. Saya jalankan. Nah, hasilnya misalkan 2. Saya enter. Berarti untuk A. Nah, 1 ini untuk yang B. Nah, hasilnya 3 ya. Nah, ini yang biasa. Kalau diperhatikan, di sini kita bisa cek kalau source code viewernya kita pakai C++ ya. Nah, seperti ini hasilnya, ya nggak jauh beda. Ini cuma komentar-komentarnya tidak saya tulis ya, jadi langsung C in, C out ya. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau sekarang kita gunakan prosedur? Nah, gitu ya, kita coba ya. Nah, ini di sini, nah ini ada mana ya? Sebentar. Di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini. Klik ini ada add function. Add function. Nah, di sini ya. Ketika ini saya klik, ini ada add function. Saya klik di sini. Nah, di sini saya function name. Tambah gini ya. Parameternya misalkan A atau X ya, saya samakan aja X, tipenya integer juga, oke. Kemudian saya tambahkan lagi Y, saya tambahkan lagi, gitu ya, X, Y. Kemudian di sini kita bisa tentukan kita mau bikin apa. Meskipun di sini function name, ini kalau tidak dikasih return value, ini berarti dia jadi prosedur. Ya, dia jadi prosedur. Ya, kita coba aja karena kita coba tanpa return value. Langsung saya oke. Nah, jadi jadinya seperti ini. Nah, di sini kita isi. Misalkan di sini langsung saya assign. Oh, ini kurang ya. Coba aja lah ya.
Bentar, ini tadi kurang. Yang hasilnya belum ada tadi. Atau gini aja dulu. Ini saya buat variabel baru untuk nampung hasil integer. Nah, ya. Kemudian saya assign di sini hasil sama dengan dicek ini x, y, berarti x plus y. X plus y. Nah, gini. Coba ya. Nah, berikutnya ini saya output hasil. Nah, gini. Berikutnya ini tadi tambah ini. Jadi sekarang sudah ada dua bagian program. Main sama tambah. Saya kembali ke main sekarang. Nah, di sini ini yang saya hilangkan. Nah, gini. Ini saya hilangkan, ini juga saya hilangkan. Dan di sini nanti saya tinggal nambahkan ini tadi. Nah, gini. Kita coba ya, saya klik. Di sini ada enggak yang memanggil prosedur? Bentar ya, lupa saya. Main. Untuk memanggil prosedur kita ini diklik, kita pakai call. Nah, call-nya ini kita arahkan ke ini enter function name. Nah, tadi apa? Tambah ya. Tambah, saya coba pakai parameternya A, B ya. Semoga aja benar, kita coba. Nah, gini. Ya, sekarang kita jalankan. Nanti kalau benar berarti hasilnya sama dengan yang tadi. Kita coba ya. Ini A, ini B. Ya, sama kan ya? 2 tambah 3, 5. Gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini tadi prosedur, bukan fungsi ya, prosedur. Cara ngeceknya gimana? Anda langsung masuk ke tambah. Nah, di sini tidak ada return value di sini. Jadi di sini itu tidak ada return value. Saya none, berarti tidak ada. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini yang sudah di-coding yang ini tadi. Mana tadi? Nah, ya ini kan mirip ya, kalau Anda perhatikan ini mirip. Saya tadi mengikuti algoritmnya saya ikuti dari sini tadi. Bikin variabel, saya tambahkan, saya tampilkan. Jadi kalau Anda perhatikan sama kan ya? Nah, ini sama. Bikin variabel, saya tambahkan, saya tampilkan, kan sama dengan ini. Sama. Nah, gitu. Nah, mainnya tinggal seperti ini. Ya, deklarasi variabel, masukkan A, masukkan B, tambah A, B. Kalau Anda perhatikan di mainnya, ya kan? Bikin variabel, masukkan A, masukkan B, tambah A, B, langsung selesai. Outputnya di sini tadi, outputnya. Nah, ini outputnya. Perhatikan outputnya juga di sini. Duh, ini. Ya. Nah, itu untuk yang prosedur. Ya. Nah, saya harap jelas, ya, karena tidak sama ya. Sekarang kita bisa cek codingnya ini. Nah, kita tadi kan sudah di running ya. Sudah di running, saya jalankan sekali lagi 2, 1, harusnya 3. Ya, ini sekarang kita cek source code viewernya kita cocokkan. Nah, perhatikan di sini mana ya? Bentar. C++. Ini bentar ini kok tidak ada plusnya ini. Oh, ini tambahnya tidak dimunculkan ya ini. Ini ada void-nya ini sebenarnya. Cuma isinya ini tidak, isinya ini tidak tampil di sini. Nah, di sini. Ya, ini tapi perhatikan di sini sama kan dengan tadi ya, lu tambah A, B dari sini tadi. Nah, ini harusnya bisa di sini di bawah. Ya, nah, kalau di algoritma prosedurnya di bawah. Ya, di sini. Ini kan sama kan ya dengan ini. Kalau ini teknisnya ini di atas, ini di bawah tadi di sini. Kalau ini kan di atas baru mainnya. Kalau yang di sini itu mainnya baru
prosedurnya di bawah. Ya, sama saja nanti ya. Nah, gitu itu untuk prosedur. Sekarang kita ke function. Ini saya tutup dulu. Nah, ya, semoga masih bisa dipahami nanti. Nah, sekarang kita bikin function sekarang. Nah, saya balik lagi ke sini. Saya edit di sini. Nah, ini saya tambahkan di sini return value. Tipenya integer. Loh, gitu ya. Tipenya integer. Perhatikan di sini. Yang function ya. Tuh, ini ya. Ini loh. Nah, ini returnnya tuh hasil, di mana hasil itu tipenya adalah integer. Nah, gitu ya. Integer. Nah, return value variabelnya saya ketik hasil. Nah, gitu ya, Mbak Mas. Ini hasil, tipenya integer. Nah, ininya sudah usah ditambahin macam-macam. Sudah sini. Nah, ini sudah jadi fungsi. Sekarang kita perhatikan di sini fungsinya kalau main, di main itu mana tadi fungsi tadi. Nah, ini ya. Di fungsi itu di sini tetap butuh variabel untuk nampung ya, untuk nampungnya. Nah, di sini cuma kita perhatikan apa tadi ini sudah saya ubah ya. Hasil oke. Integer hasil koma y, output hasil. Nah, ini ada tambahannya ini sekarang. Return hasil. Nah, ini yang saya hapus. Nah, gini jadinya. Ini bedanya dengan yang prosedur ini, function itu bentuknya seperti ini. Ya. Tadi sebelum saya kasih ini, itu ini kan ini tidak ada ini. Nah, ketika ini saya tambahkan, nah ini baru muncul sehingga yang tadi saya hapus di sini itu tidak diperlukan lagi. Tidak perlu lagi. Ya, sekarang kita sudah fix ini, sudah benar, sekarang kita balik ke main. Nah, di sini kita perlu tambahkan. Ya, kita perlu tambahkan bagaimana caranya. Kita coba dulu ini input A, input B. Ya. Ini input A, input B, ini tetap butuh variabel. Ya, sama ya, input A, input B, kemudian di sini ini saya hapus dulu ini. Ini saya coba ya. Tambah A, B. Atau kayaknya enggak gini, sebentar ya. Assign hasil sama dengan gini kayaknya ya, tambah A, B. Nah, gini ya, saya coba dulu. Ini saya lupa ini. Nah, ini kemudian saya tampilkan hasilnya. Loh, gini. Output hasil. Nanti kalau ini outputnya sama berarti caranya seperti ini. Kalau nanti ada yang salah berarti nanti harusnya ini pakai call. Kita coba ya. Kita coba 2 ditambah 1. Ya. Benar ya berarti. Nah, ini ya. Sudah masuk nih. Kalau function seperti ini betulnya. Oh, di sini. Manggilnya di sini. Hasil sama dengan tambah A, B. Hasil sama dengan tambah A, B output hasil. Gitu ya. Ini ya, saya jalankan sekali lagi. 4 dan 3, 7. Ya. Misalkan saya ganti sekarang. Saya sedikit modifikasi. Misalkan ini saya buat menjadi kali. X, Y sama. Ini tinggal saya buat menjadi kali. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya balik lagi ke sini. Ini tadi namanya kali, bukan tambah lagi. Nah, gini ya. Oh, gini. Sekarang saya coba jalankan. 3 kali 2. Nah, 6 ya. Bukan 5 lagi karena tadi sudah saya ganti. Sebelumnya plus, saya ubah menjadi kali. Nah, sehingga 3 kali 2 hasilnya 6. Saya coba sekali lagi, 3 kali 3, nah, gitu ya, 3 kali 3, 9, nah, gitu ya. Kemudian kita bisa cek juga codingnya di sini. Nah, di sini perhatikan int kali, loh, gini ya, int kali x, y, ya bukan void lagi tapi int kali,
Ya, kemudian di sini saya gini. Hasil sama dengan kali A, B karena di sini AB. Kalau ini X, Y karena parameternya di sini tadi X, Y. Nah, ini dia. Itu untuk yang apa namanya? Function. Nah, gitu ya. Nanti silakan Anda coba ya function dan prosedur. Anda cari kasus yang lain. Kemudian Anda coba membuat, saran saya biar Anda nggak bingung, saran saja Anda buat dulu di Vlogoritemnya. Kalau Anda punya software ini free ya. Kalau paham ya silakan langsung ngoding. Kalau saya senang ke sini dulu. Ini map kita. Karena ini flowchart kita bisa bawa ke bahasa mana saja di sini. Nah, PHP seperti ini. Ya, Java seperti ini. Mana Python? Mana Python? Python di mana Python? Nah, ini Python. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini muncul suaranya. Tadi kok enggak? Ya. Oh gitu ya, enggak apa-apa. Tadi enggak dengar saya. Tidak masuk ya audionya. Oh, ya. Ada yang bertanya, Mas siapa yang tadi menyimak? Jadi seperti itu. Saran saya Anda mengembangkan teknik coding Anda yang sebelumnya belum pakai ini, silakan pakai ini gitu ya. Nanti terstruktur nanti Anda. Ini nanti ada main, kali, tambah, bagi, pangkat mungkin. Bisa juga ini persegi panjang, segitiga, lingkaran gitu ya. Tinggal dipanggil, pakai di main-nya tuh nanti pakai if. If ini jika pilih A maka panggillah persegi panjang. Jika pilih B maka panggillah segitiga lah kayak gitu. Atau jika A panggillah kali, jika B panggillah bagi. Gitu ya. Ada yang pertanyaan sebelum saya akhiri? Jelas ya? Lebih dari satu gimana Mas? Maksudnya? Satu fungsi isinya dua. Ya boleh. Satu fungsi ya, berarti ini ya. Ini misalkan ini proses ya namanya. Proses, kemudian apa variabelnya, parameternya, kemudian di dalamnya yang penting itu di dalamnya ini Mas. Berarti nanti jika ada satu function itu isinya banyak proses tau, berarti Anda butuh if di sini. Paham ya Mas? Nah, jadi nanti parameternya nanti di sini ada pilihan. Bukan lagi X, Y tapi pilihan kan tadi karena dicampur, misalkan ini proses ya, ini proses, kemudian nanti ini nanti ada di sini ada tambah kali bagi gitu ya. Berarti kan Anda butuh percabangan ya. Kalau prosesnya proses dalam kurung 1 atau proses dalam kurung A itu berarti A itu mengarah ke kali, berarti nanti if A maka jalankan ini kali. Jika B proses B berarti B itu apa? B bagi misalkan. Berarti hasil sama dengan dibagi. Gitu Mas, paham ya? Nah, jadi di sini nanti ada percabangan di sini. Kalau mau kamu campur di sini jadi satu function, ya ini resikonya, konsekuensinya di sini ada percabangan. Jika ini. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Di save gimana Mas? Oh. Ngikut gimana Mas maksudnya? Jadi satu tempat itu tuh. Pokoknya ini kamu nggak buat new lagi ya jadi satu tempat Mas. Kalau ini kamu buat new berarti ini sudah terpisah. Ini kan tadi kan saya bikin main dulu ya.
Saya bikin email dulu, kemudian saya add function ini. Jadi satu tempat jadinya. Paham Mas ya? Saya bikin main ya. Ini saya nggak simpen ya. Nah ini kan nggak ada toh. Karena saya bikin baru. Nah ketika saya bikin baru, kemudian saya add function di sini, saya AAA gini ya. Misalkan gini misalkan. Nah gini, misalkan saya pakai return type C. Ini main sama A. Main sama A. Pakai ini Mas ya, add function. Jadi bikin, ini saya ulangi lagi, new ya. Nah, new kan masih gini. Nah, nanti ini Anda isi apa, kemudian Anda bikin add function. Jadi bukan file new lagi ya. Nah, ini add function, bikin fungsinya apa. Kayak tadi. Gitu. Cancel. Nah, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu saya akhiri mata kuliah hari ini. Silahkan dipraktekkan. Nanti ini saya record, jadi nanti saya upload di YouTube. Ketika nanti Anda lupa atau bingung, silahkan ditonton lagi ya. Oke, saya akhiri sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.